Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberikan ketenangan hati. Hari ini Bang Jedar akan menceritakan film berbahasa Tamil yang berjudul Leo. Film ini dibintangi aktor Kollywood Thalapathy Vijay dan disutradarai oleh Lokesh Kanagaraj. Film ini request dari Akbar, Wachiro Haja, Siska Oktaviani, Ahmad Alayudi, Lana Ayuna, Theo Ozias, dan kawan-kawan. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Hello. Pemeran film ini antara lain, Parthiban adalah seorang pria yang menyukai binatang. Satya adalah istri Parthiban. Joshi adalah polisi hutan. Anthony adalah mafia. Suatu hari di kota Teok, Provinsi Himachal Pradesh, seorang preman bayaran bernama Mugam diperintahkan seseorang untuk membunuh wali kota Teok. Mugam dan para anak buahnya mempersiapkan diri dan pergi ke kota Teok. Mereka melakukan perjalanan selama berjam-jam. Setibanya di rumah wali kota Teok, Mugam langsung membunuh wali kota. Mugam kemudian kembali ke mobil dan bersiap-siap pulang. Anak buah Mugam bersama Sandi secara diam-diam mencuri pistol wali kota dan memperkaos putri wali kota. Mugam kesal kepada Sandi yang bertindak di luar batas. Mugam dan para anak buahnya lalu kembali pulang. Di saat yang bersamaan, warga kota Teok panik karena hewan buas hyena masuk ke kawasan penduduk dan melukai beberapa warga. Warga sekitar berlarian kabur menyelamatkan diri. Mobil ambulan datang untuk menyelamatkan warga yang terluka. Kepolisian dan polisi hutan dikerahkan untuk menangkap hyena. Namun mereka semua tidak ada yang mampu menangkap hyena. Polisi hutan bernama Joshi menelpon pria yang dikenal sebagai animal rescuer bernama Parthiban untuk membantunya menangkap hyena. Meskipun sudah tua, tenaga dan kecerdikan Parthiban masih dibutuhkan. Dengan cepat, Parthiban dan putranya bernama Sidhu langsung meluncur ke lokasi. Setibanya di lokasi, Parthiban dan Sidhu berkoordinasi dengan Joshi untuk menjebak hyena. Parthiban kemudian naik ke tempat yang lebih tinggi untuk melihat posisi hyena. Setelah itu, Parthiban berlari ke sekolah untuk menjebak hyena. Parthiban menyuruh semua murid masuk ke dalam kelas. Tak lama kemudian, hyena masuk ke halaman sekolah. Warga sekitar langsung mengunci pagar sekolah. Dengan cepat, Parthiban melempar mercon ke arah hyena untuk menggiring hyena. Joshi bersiap akan menembak hyena, tapi ternyata senjata Joshi yang sudah Joshi beri obat bius macet dan membuat Joshi tidak bisa menembak. Parthiban menyuruh Sidhu untuk melemparkan tombaknya. Joshi menempelkan obat bius ke tombak Sidhu. Tiba-tiba 3 bocil keluar dari toilet sekolah. Hyena langsung mengejar 3 bocil itu. Parthiban menghadang hyena menggunakan jaring. Parthiban dan hyena terlibat baku hantam. Sidhu melempar tombaknya kepada sang ayah. Parthiban menangkap tombak itu dan menancapkan obat bius ke tubuh hyena. Hyena terbujur lemas tak berdaya. Semua orang bertepuk tangan atas keberanian Parthiban. Semua orang menganggap Parthiban adalah pahlawan. Warga sekitar lalu membubarkan diri. Parthiban melanjutkan aktivitasnya. Parthiban memiliki kafe paling hits di kota Teok. Setiap pagi, Parthiban mengontrol kafenya dan memastikan semuanya berjalan dengan baik. Kafe Parthiban menyediakan kopi, coklat, dan lain-lain. Menu favorit di kafe Parthiban adalah minuman coklat kopi. Di sisi lain, Mugam dan para anak buahnya mendapatkan informasi bahwa di perbatasan provinsi diadakan razia polisi pasca pembunuhan wali kota. Mugam dan para anak buahnya diperintahkan untuk menetap di kota Teok dahulu hingga razia berakhir. Mugam dan para anak buahnya patuh dan menurut saja. Sore hari, Parthiban pulang ke rumahnya. Parthiban mengajak istrinya bernama Satya pergi jalan-jalan. Mereka berdua kemudian menjemput anak-anak mereka, yakni Sidhu dan Cintu, di sekolah. Parthiban sangat menyayangi keluarganya. Parthiban akan melakukan apapun demi keluarganya. Keluarga Parthiban bersahabat dekat dengan keluarga Joshi.
Ketika weekend, Parthiban mengajak keluarganya melihat Hena yang beberapa waktu lalu berhasil ditangkap. Parthiban akan memelihara Hena itu. Parthiban memberi nama Subramani kepada Hena itu. Hena itu menyukai nama yang diberikan Parthiban. Mugam dan para anak buahnya membeli baju baru untuk menyamarkan identitas mereka. Mereka semua bermalam di dalam mobil. Karena sudah 2 hari berada di kota Teok, Mugam dan para anak buahnya mulai kehabisan uang. Mugam dan para anak buahnya berniat merampok. Mereka semua berhenti di jalan sepi. Terlihat seorang pemotor datang ke jalan itu. Mugam dan para anak buahnya merampok pemotor itu. Tak lama kemudian, seorang pria datang menggunakan mobil. Sandi melempar batu ke kaca mobil dan membuat mobil itu terbalik. Sandi kemudian menembak pemilik mobil hingga tewas. Mugam dan para anak buahnya mengambil uang dan handphone pemilik mobil. Setelah itu, mereka mendorong mobil itu ke jurang. Besok pagi, seperti biasa, Parthiban mengantar Sidhu dan Cintu ke sekolah. Setelah itu, Parthiban dipanggil Joshi ke kantornya. Joshi memberitahu Parthiban bahwa wali kota telah dibunuh. Berita pembunuhan wali kota sengaja tidak disebar agar masyarakat tidak panik. Tadi malam, 2 orang pengendara dibunuh dan dirampok di jalan sepi. Parthiban kaget mendengar berita itu karena selama ini tidak pernah terjadi pembunuhan di kota Teok. Joshi mengajak Parthiban untuk melakukan olah TKP. Parthiban memantau olah TKP itu dari kejauhan. Parthiban mulai mengkhawatirkan keselamatan keluarganya. Malam hari, setelah seharian bekerja, Parthiban menutup kafenya. Setelah membersihkan kafe, pegawai Parthiban bernama Shruti masuk ke ruang ganti untuk berganti baju. Parthiban bersantai sejenak bersama Cintu sembari menunggu Shruti selesai. Di sisi lain, Mugam dan para anak buahnya tidur di dalam mobil. Sandi terbangun dan keluar dari mobil. Sandi berjalan masuk ke kafe Parthiban. Sandi duduk dan meminta segelas coklat kopi kepada Parthiban. Parthiban mengatakan kafenya sudah tutup. Sandi tidak peduli dan tetap meminta segelas coklat kopi. Shruti berjalan menghampiri Sandi dan berusaha mengusir Sandi. Sandi menarik Shruti dan menodongkan pistol kepada Shruti. Parthiban panik melihat pistol itu, namun Parthiban berusaha tetap tenang. Parthiban mengambil uang di kasir dan memberikannya kepada Sandi. Sandi tidak mau pergi dan tetap meminta segelas coklat kopi. Parthiban kesal dan membuatkan segelas coklat kopi untuk Sandi. Mugam dan para anak buahnya terbangun dan mencari Sandi. Mereka semua kemudian masuk ke kafe Parthiban. Mugam mengambil uang yang ada di meja Sandi dan mengajak Sandi pergi dari kafe. Sebelum pergi, Mugam mengambil rekaman CCTV di kafe agar Parthiban tidak mempunyai bukti perampokan. Melihat Sandi yang bersikap tidak sopan kepada Shruti, Parthiban terbakar emosinya. Parthiban langsung menghajar Sandi habis-habisan. Mugam dan anak buah lainnya mengeroyok Parthiban. Mereka semua terlibat baku hantam. Mereka semua dibuat babak belur oleh Parthiban. Mugam kemudian menyandera Shruti dan menodongkan pisau kepada Shruti. Melihat hal itu, Parthiban berhenti memukuli Sandi. Sandi bangkit berdiri dan mengambil gelas. Sandi berusaha melukai Cintu. Parthiban bingung harus menyelamatkan Cintu dahulu atau Shruti. Parthiban berpikir sejenak. Dengan cepat, Parthiban mengambil pistol di lantai dan menembak mereka semua hingga tewas. Parthiban duduk termenung di lantai. Tak lama kemudian, kepolisian datang dan melakukan olah TKP. Sebagai sahabat, Joshi akan selalu membela Parthiban. Parthiban dan Cintu kemudian dibawa ke rumah sakit. Setelah diobati, Parthiban ditahan di kantor polisi. Besok pagi, Kapolsek membawa Parthiban ke pengadilan. Pengacara pembela Parthiban mengatakan Parthiban menembak Mugam dan kawan-kawan untuk membela diri. Parthiban juga melakukan itu untuk menyelamatkan Cintu dan Shruti. Jaksa penuntut menentang pernyataan itu. Jaksa penuntut mengatakan Parthiban tidak membela diri. Parthiban sengaja menembak Mugam dan kawan-kawan ketika Mugam dan kawan-kawan sudah tergeletak mati. Karena tidak mungkin Parthiban bisa menembak tepat ke kepala Mugam dan kawan-kawan dalam waktu singkat.
Untuk membuktikan kebenaran itu, hakim memerintahkan Kapolsek untuk mengetes kemampuan Partiban dalam menembak. Partiban kemudian diantar ke hutan. Partiban diberi pistol dan diperintahkan untuk menembak ke beberapa titik. Partiban menembak ke semua titik itu tepat sasaran. Kapolsek dan semua orang terpukau melihat hal itu. Mereka semua heran mengapa Partiban ahli dalam menembak. Setelah melakukan tes itu, Kapolsek menahan Partiban untuk sementara waktu. Di sisi lain, istri Mugam berteriak dan menangis di depan jenazah Mugam. Adik ipar Mugam bernama Rao akan balas dendam kepada Partiban. Besok pagi, Sruti dipanggil pengadilan dan dimintai keterangan. Berdasarkan keterangan dan bukti-bukti yang ada, hakim memutuskan Partiban tidak bersalah. Partiban melakukan penembakan itu untuk membela diri. Semua orang senang mendengar hal itu. Partiban dan keluarganya kemudian berjalan keluar gedung pengadilan. Para wartawan memfoto dan mewawancarai Partiban. Namun Partiban menolak diwawancarai. Partiban dan keluarganya pulang ke rumah dan beristirahat. Joshi memberitahu Partiban bahwa Mugam dan kawan-kawan adalah penjahat. Joshi yakin keluarga Mugam akan balas dendam kepada Partiban. Joshi menasihati Partiban agar berhati-hati. Setibanya di rumah, Partiban terus melihat ke jendela karena khawatir keluarga Mugam akan datang untuk melakukan balas dendam. Untuk sementara waktu, Partiban menyuruh keluarganya tidak keluar dan tetap berada di dalam rumah. Pagi hari, beberapa orang di kota yang berbeda-beda melihat foto Partiban di koran. Mereka kaget melihat foto Partiban. Beberapa hari sudah, Partiban dan keluarganya tidak keluar rumah. Bahkan, Sidu dan Cintu tidak pergi ke sekolah. Partiban memasang kamera CCTV di rumahnya. Partiban tidak bisa tidur nyenyak karena masih ketakutan. Istri Joshi menasihati Partiban agar tidak terlalu takut. Istri Joshi menyuruh Partiban agar mengajak keluarganya keluar rumah untuk menenangkan diri. Istri Joshi kasihan melihat keluarga Partiban yang terus ketakutan. Partiban menuruti nasihat itu. Partiban kemudian mengajak keluarganya pergi ke pasar. Warga di pasar senang bisa melihat Partiban lagi. Sidu dan Cintu membeli roti omelet, sedangkan Partiban dan Satya masuk ke dalam pasar. Tiba-tiba, Rao dan para anak buahnya datang dan menghajar Partiban. Partiban menghajar balik mereka semua. Partiban menghajar mereka semua tanpa ampun. Rao menjambak rambut Satya. Partiban terbakar emosinya. Partiban melempar Rao dengan palu hingga terluka. Partiban terus menghajar Rao dan para anak buahnya. Satya berteriak dan menyuruh Partiban untuk berhenti berkelahi. Namun Partiban tidak peduli dan terus menghajar Rao. Rao berhasil kabur melarikan diri. Partiban berteriak memanggil Rao. Satya ketakutan melihat amarah Partiban. Satya tidak pernah melihat Partiban seperti itu. Partiban kemudian pergi ke kantor Kapolsek. Partiban meminta Kapolsek agar satu orang polisi berjaga di rumah Partiban. Namun Kapolsek menolak karena Partiban tidak terluka sama sekali. Artinya tidak ada bukti bahwa Partiban dan keluarganya dalam bahaya. Kapolsek dan Partiban terlibat adu mulut. Partiban marah dan mencekik leher Kapolsek. Joshi datang dan melerai perkelahian itu. Partiban merenung sejenak dan mencari cara. Akhirnya Partiban mendapatkan ide. Partiban dan Joshi masuk ke ruang barang bukti. Partiban menyuruh Joshi untuk melukai punggungnya menggunakan palu. Joshi terpaksa menuruti Partiban. Joshi memukul punggung Partiban hingga terluka. Setelah itu, Partiban dan Joshi mendatangi hakim dan meminta surat rekomendasi. Partiban meminta satu orang polisi Tamil Nadu berjaga di rumahnya. Karena Partiban menunjukkan bukti luka, hakim menuruti permintaan Partiban. Hakim membuat surat kepada Kapolsek untuk mengirim satu orang polisi Tamil Nadu ke rumah Partiban. Kapolsek langsung menjalankan perintah. 2 hari kemudian, satu orang polisi dari provinsi Tamil Nadu bernama Napoleon datang ke rumah Partiban. Melihat Napoleon yang sudah tua dan berbadan kecil, Partiban meragukan kapabilitas Napoleon. Partiban lalu membaca CV Napoleon. Ternyata Napoleon pernah membasmi puluhan pengedar obat terlarang dan berhasil menyita 900 kg obat terlarang. Partiban sedikit kaget mengetahui fakta itu. Napoleon kemudian masuk ke dalam rumah Partiban dan mulai bekerja.
Besok pagi, Parthiban melihat Napoleon tertidur pulas di teras rumahnya. Parthiban semakin meragukan kapabilitas Napoleon. Besok pagi, Parthiban mendatangi kafenya. Parthiban memantau para tukang yang sedang merenovasi kafenya. Tiba-tiba, seorang pria dari Tamil Nadu memfoto Parthiban dari kejauhan. Parthiban berusaha mengejar pria itu, namun pria itu kabur melarikan diri. Parthiban tidak mengenal pria itu. Pria Tamil Nadu itu mengirim foto Parthiban kepada temannya yang berada di Provinsi Telangana. Teman pria itu kaget melihat foto Parthiban. Ia kemudian menunjukkan foto Parthiban kepada bosnya yang bernama Harold. Harold mencocokkan foto itu dengan foto seorang pemuda bernama Leo. Dan ternyata foto itu sama persis. Harold langsung menunjukkan foto Parthiban kepada sahabatnya bernama Anthony. Anthony yakin Parthiban adalah Leo. Anthony dan para anak buahnya langsung pergi ke kota Teok, Provinsi Himachal Pradesh. Di saat yang bersamaan, Parthiban membuat beberapa jebakan dari besi. Pagi hari, kafe Parthiban sudah dibuka kembali. Parthiban mengecek saus coklat yang dibuat oleh chefnya. Suruti memberitahu Parthiban ada pria tua yang mencari Parthiban di kursi belakang. Parthiban menghampiri pria itu yang tidak lain adalah Anthony. Mereka berdua berkenalan satu sama lain. Parthiban melayani Anthony dan memberinya kopi sesuai pesanan Anthony. Sembari mengudut, Anthony menceritakan sejarah merek udut yang ia pakai. Anthony juga menyebut Parthiban adalah Leo. Leo. Parthiban. Parthiban bingung dengan perkataan Anthony. Parthiban mengatakan dirinya adalah Parthiban. Ia bukan Leo seperti yang dimaksud Anthony. Anthony tertawa dan masuk ke dalam mobil. Anthony yakin Parthiban berbohong. Anthony yakin Parthiban adalah Leo. Anthony dan para anak buahnya pergi dari kafe. Malam hari, Satya dan Joshi duduk bersama Parthiban. Satya dan Joshi bertanya kepada Parthiban siapa Anthony. Parthiban menjawab ia tidak mengenal Anthony. Parthiban menegaskan sekali lagi kepada Satya dan Joshi bahwa dahulu Parthiban dibesarkan di panti asuhan. Joshi mengatakan Anthony mempunyai pabrik udut terbesar di Provinsi Andhra Pradesh. Dahulu pabrik itu hampir terbakar, namun api di pabrik itu berhasil dipadamkan. Parthiban tetap tidak tahu siapa Anthony. Besok pagi, Parthiban beraktivitas seperti biasa. Parthiban bekerja di kafenya, sementara Satya membeli obat di apotek. Tiba-tiba, Rao berusaha membunuh Satya. Beruntung, Anthony datang dan menggagalkan upaya itu. Anthony langsung menyayat leher Rao hingga tewas. Anthony mengatakan kepada Satya, "Satya, Cintu adalah cucuku. Parthiban suamimu itu adalah Leo. Jika kau ingin tahu siapa sebenarnya suamimu, datanglah kepadaku. Aku akan memberitahu semuanya kepadamu." Satya kebingungan dan kembali pulang. Satya menelpon Parthiban dan memberitahu Rao dibunuh Anthony di depan matanya. Parthiban panik dan kembali pulang. Satya marah kepada Parthiban. Satya mengatakan ia tidak mau hidup seperti ini terus yang diselimuti rasa takut. Satya mendesak Parthiban agar menunjukkan siapa jati dirinya. Satya mulai tidak percaya kepada Parthiban. Parthiban hanya terdiam membisu. Satya kesal dan kembali ke kamarnya. Parthiban memerintahkan Napoleon agar lebih disiplin dalam menjaga rumahnya. Malam hari, Satya tidur dan bermimpi buruk. Satya bermimpi Parthiban mempunyai sisi lain. Pagi hari, secara diam-diam, Satya dan Joshi bekerja sama untuk mencari tahu masa lalu Parthiban. Mereka berdua akan pergi secara terpisah. Joshi akan menemui seorang napi bernama Dayaraj di kota Simla, sedangkan Satya akan pergi ke kota Salim di Provinsi Tamil Nadu. Malam hari, Satya berbohong kepada Parthiban dan mengatakan ia ada meeting di luar kota. Parthiban percaya kepada Satya. Satya pergi ke Provinsi Tamil Nadu menggunakan pesawat. Parthiban menjaga Sidhu dan Cintu di rumah.
Partiban bertanya kepada Napoleon bagaimana bisa dahulu Napoleon menghabisi puluhan pengedar obat terlarang dan menyita 900 kg obat terlarang. Napoleon menjawab, ia bisa melakukan semua itu karena dibantu seorang napi bernama Dili. Satya dan istri Joshi tiba di kota Salem dan menemui seseorang. Namun mereka berdua tidak mendapatkan informasi mengenai masa lalu Partiban. Joshi tiba di penjara kota Simla dan menemui seorang napi bernama Dayaraj. Joshi mendapatkan informasi bahwa Dayaraj adalah teman Leo dahulu. Joshi memberikan sebotol minuman kepada Dayaraj dan bertanya kepada Dayaraj siapakah Leo itu. Barulah di sini diceritakan fakta masa lalu Leo. Dahulu Anthony membuat pabrik udut bersama sahabatnya bernama Harold. Mereka berdua saling percaya satu sama lain. Pabrik udut mereka menjadi pabrik udut terbesar di provinsi Andhra Pradesh. Anthony percaya keberhasilannya dalam menjalankan bisnis tidak lepas dari kepatuhannya kepada guru spiritualnya. Anthony selalu mengorbankan hewan-hewan untuk dijadikan tumbal. Anthony percaya dengan tumbal-tumbal itu ia bisa sukses dalam menjalankan bisnis. Karena pabrik Anthony sudah berjalan dengan baik, Anthony dan Harold melebarkan sayapnya dengan membuat obat terlarang versi racikan mereka sendiri. Anthony dan Harold mulai memproduksi obat terlarang. Anthony dan Harold mengirim obat terlarang itu ke seluruh penjuru India. Anthony dan Harold berhasil menembus cek pos polisi di perbatasan-perbatasan provinsi. Keberhasilan mereka berdua tidak lepas karena sikap Leo yang tidak takut kepada siapapun. Anthony mempunyai anak kembar yakni Leo dan Elisa. Leo adalah tangan kanan Anthony yang dikenal kejam. Leo tidak segan jika harus membunuh para polisi di perbatasan. Suatu hari, Leo terlibat konflik dengan dua orang anak buahnya sendiri. Dua anak buah Leo itu mengirim barang tanpa sepengetahuan Leo. Tanpa basa-basi, Leo dan Elisa langsung menembak dua orang itu hingga tewas. Anthony memberikan keleluasaan kepada Leo dan Elisa. Mereka berdua bebas melakukan apa saja. Suatu hari, guru spiritual Anthony mengatakan beberapa bulan mendatang bisnis Anthony akan mengalami kerugian yang besar. Jika Anthony tidak ingin hal itu terjadi, Anthony harus mengorbankan Leo dan Elisa. Anthony patuh kepada guru spiritualnya. Anthony memerintahkan Harold untuk mengikat Leo dan Elisa. Anthony mengatakan kepada Leo dan Elisa, ia sangat mencintai Leo dan Elisa. Tapi Anthony harus mengorbankan mereka berdua karena Anthony tidak ingin bisnisnya merugi. Leo dan Elisa marah mendengar hal itu. Anthony kemudian mengambil pedang dan bersiap menebas Elisa. Leo bangkit berdiri dan melepas ikatannya. Leo kemudian menghajar Harold. Elisa bangkit dan menghajar Anthony. Leo menebas pedang ke kaki Anthony hingga terluka. Leo kemudian menghajar anak buah Anthony hingga tewas. Leo dan Elisa kabur melarikan diri. Mereka berdua membakar pabrik udut dan obat terlarang Anthony. Dayaraj berusaha melindungi Leo dan Elisa. Harold menghajar Dayaraj habis-habisan. Setelah menghajar Dayaraj, Harold menusuk pedang ke jantung Elisa hingga tewas. Leo menangis di depan mayat Elisa. Leo marah dan berusaha menembak Harold. Dari belakang, Anthony menembaki Leo. Pabrik udut Anthony mulai terbakar. Anthony dan Harold berlari keluar untuk menyelamatkan diri. Sejak itu, Leo tidak pernah ditemukan. Setelah mendengarkan semua cerita Dayaraj, Joshi menunjukkan foto Partiban kepada Dayaraj. Dayaraj menjawab, Partiban bukan Leo, karena Leo tidak suka memiliki rambut panjang. Joshi dan Satya kemudian kembali ke kota Teok. Setibanya di rumah, Joshi berdiskusi dengan istrinya mengenai Partiban. Joshi percaya Partiban bukanlah Leo. Di kamar Partiban, Partiban melihat surat dan tiket yang menunjukkan Satya sedang mencari tahu siapa Partiban sebenarnya. Partiban kecewa berat kepada Satya yang meragukan suaminya sendiri.
Partiban marah dan menangis di depan Satya. Partiban mengatakan ia tidak tahu siapa Leo. Satya meminta maaf kepada Partiban karena meragukan suaminya sendiri. Satya berjanji tidak akan mencari tahu tentang masa lalu Partiban. Sekarang Satya percaya bahwa Partiban bukanlah Leo. Tiba-tiba Anthony menelpon Partiban dan mengatakan ia sedang bersantai di halaman rumah Partiban. Anthony juga sudah menculik Sidhu dan mengirim Sidhu kepada Harold. Anthony meminta Partiban agar mengaku bahwa dirinya adalah Leo. Partiban ngotot bahwa dirinya bukanlah Leo. Anthony dan para anak buahnya kabur melarikan diri. Partiban dan Napoleon naik motor dan mengejar Anthony. Partiban dibantu Napoleon berhasil menembaki mobil anak buah Anthony. Partiban lalu menyelinap masuk ke dalam mobil anak buah Anthony. Partiban berhasil menyingkirkan mobil-mobil anak buah Anthony. Mobil-mobil itu saling bertabrakan dan membuat mereka semua turun dari mobil. Para anak buah Anthony mengeroyok Partiban. Partiban berhasil menghajar balik mereka semua hingga tewas. Giliran Partiban berduel 1 lawan 1 dengan Anthony. Partiban berteriak marah dan bertanya kepada Anthony di mana keberadaan Sidhu. Anthony hanya tertawa. Mereka berdua terus baku hantam dengan sengit. Partiban memukul leher Anthony hingga Anthony lemas tak berdaya. Partiban kemudian memukulkan kepala Anthony ke pelek ban mobil. Karena tidak kunjung menjawab, Partiban memukul dada Anthony dengan keras hingga tewas. Tak lama kemudian, Josie tiba di lokasi. Josie memerintahkan Partiban agar pulang dan beristirahat. Di saat yang bersamaan, Sidhu sedang dalam perjalanan menuju pabrik Harold. Anak buah Harold juga memberitahu Harold bahwa Anthony telah dibunuh Partiban. Harold kaget mendengar hal itu. Harold menelpon Partiban dan mengatakan, "Leo, jika kau menginginkan anakmu, kau harus membawa jenazah Anthony kepadaku." Partiban langsung membawa jenazah Anthony dan pergi ke pabrik Harold. Setelah melakukan perjalanan selama 1 hari lebih, Partiban tiba di pabrik Harold. Partiban menyerahkan jenazah Anthony kepada Harold. Harold langsung mengkremasi jenazah Anthony. Partiban menunggu sejenak. Partiban dijaga ketat oleh anak buah Harold. Harold kemudian memanggil Partiban. Partiban bertanya di mana keberadaan Sidhu. Harold menjawab, "Leo, jika kau menginginkan anakmu, akui dulu bahwa dirimu adalah Leo." Partiban menjawab dirinya bukanlah Leo. Di tengah obrolan, burung peliharaan Harold melihat Partiban dengan tatapan yang aneh. Karena tidak kunjung mengaku, Harold menelpon anak buahnya yang sudah bersiap di depan pintu gerbang rumah Partiban. Harold memerintahkan para anak buahnya untuk membunuh keluarga Partiban. Partiban memohon kepada Harold agar tidak menyakiti keluarganya. Para anak buah Harold berjalan masuk ke halaman rumah Partiban. Mereka semua menggunakan senter dan berjalan perlahan. Tiba-tiba, para anak buah Harold tewas karena jebakan yang sudah dibuat Partiban. Harold bingung mendengar teriakan para anak buahnya. Dari kejauhan, Josie menembak para anak buah Harold hingga tewas. Yang tersisa tinggal 4 orang lagi. 3 orang anak buah Harold masuk ke dalam rumah Partiban. Sembari duduk layaknya seorang bos, Napoleon memegang senjatanya. Napoleon langsung menembaki 3 orang itu hingga tewas. 1 orang yang tersisa naik ke lantai atas dan mengancam Satya dan Jintu dengan pisau. Anak buah Harold memberitahu Harold ia sudah menyandera Satya dan Jintu. Harold mempersilahkan Partiban untuk memberikan pesan terakhir kepada Satya melalui telepon. Tiba-tiba Partiban memanggil Subramani. Dari kamar sebelah, Subramani berjalan menghampiri anak buah Harold. Subramani langsung menerkam anak buah Harold hingga tewas. Harold jengkel dan menendang Partiban jatuh ke bawah. Harold membakar bagian belakang baju Partiban.
Partiban lalu melepas bajunya. Para anak buah Harold langsung mengeroyok Partiban. Mereka semua terlibat baku hantam. Partiban berhasil membunuh para anak buah Harold hingga tewas. Giliran Partiban berduel dengan Harold. Mereka berdua terlibat baku hantam yang sengit. Harold mengambil pistolnya di laci dan berusaha menembak Partiban. Partiban menendang tangan Harold dan membuat pistol Harold terjatuh. Partiban langsung merebut pistol itu dan menodongkannya kepada Harold. Harold mengatakan, "Partiban, sekarang aku sadar kau bukanlah Leo. Karena jika kau Leo, kau pasti langsung menembakku." Partiban berdiri dan tertawa. Partiban mengatakan, "Harold, aku berhasil mengelabuimu dan semua orang. Aku bukan Partiban. Aku adalah Leo." Cedir. Ketika kebakaran pabrik dahulu, aku berhasil menyelamatkan diri. Aku kabur melarikan diri ke utara dan memulai hidup yang baru. Aku bisa saja menuntut balas kepadamu dan Anthony. Tetapi aku tidak melakukan hal itu karena aku ingin hidup tenang. Harold kaget mendengar hal itu. Leo langsung menembak kepala Harold hingga tewas. Leo berjalan ke ruang tumbal Anthony untuk menyelamatkan Sidhu. Leo menembak anak buah Harold yang menyandera Sidhu hingga tewas. Leo lalu duduk sejenak di kursi Anthony. Leo puas karena sudah membunuh Anthony dan Harold. Leo dan Sidhu kemudian berjalan keluar pabrik. Sebelum pergi, Leo membakar habis pabrik itu. Leo dan Sidhu lalu kembali pulang. Setelah melakukan perjalanan selama seharian penuh, Partiban alias Leo tiba di rumah. Leo tidak akan memberitahu masa lalunya kepada keluarganya sampai kapanpun. Hal itu Leo lakukan demi melindungi keluarganya. Tiba-tiba Leo ditelepon agen Vikram dan diajak bergabung untuk membakar pabrik-pabrik obat terlarang lainnya. Habis. Apa pesan dari film ini? Jangan pernah mengungkit masa lalu seseorang karena bisa jadi dia sudah berjuang keras untuk melupakannya. Jika ingin bahagia, jangan biarkan masa lalu mengusik kita. Kita boleh melihat ke belakang, tapi jangan membawa masa lalu kembali. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.